Hai Mam, hari ini saya ingin beritahukan kepada Mam semua hal-hal kecil yang ternyata penting saat kita menjalani intermittent fasting. Saat kita menjalani intermittent fasting, kita lapar bukan? Ya, biasanya kita sangat kelaparan apalagi di awal-awal mula. Jadi hal yang penting yang pertama adalah kita harus mencukupi kebutuhan air putih dalam tubuh kita. Seperti yang sudah saya bilang bahwa kita butuh 2-3 liter air putih setiap hari. Untuk mencukupi itu kita sebaiknya memiliki botol target ya, atau botol minum target. Jadi mungkin beberapa jam kita harus minum, beberapa jam kita harus minum, dan kita harus fokus untuk menghabiskan air minum kita. Ini berat memang di awal Mam. Saya sendiri ketika saya membiasakan minum dari awal yang gak pernah minum atau jarang minum kalau gak pas makan, saya agak kesusahan, bahkan rasanya enak atau mual ya Mam ketika minum. Tapi lama kelamaan ini semua sudah menjadi suatu kebiasaan. Sehingga kalau nggak minum atau telat minum, leher saya ini rasanya seperti kering sekali, mencekat seperti itu. Jadi tubuh kita ini memang pintar ya Mam. Jadi apa yang sudah menjadi kebiasaan itu akan dicerna atau dibaca oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita akan memberikan respon itu. Sekarang saya sudah bisa minum 2-3 liter, itu sangat seperti minum hari-hari biasa. Nah, kalau misalnya minum air putih masih membuat Mam merasa lapar, Mam bisa minum kopi atau teh hangat tanpa gula. Atau kalau misalnya Mams nggak biasa ngopi seperti saya, Mams cukup minum air hangat saja. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan ketika kita intermittent fasting adalah kita harus bisa mengalihkan pikiran kita saat jam-jam genting. Seperti yang Mam sudah dengar kemarin bahwa jam genting kita ini adalah antara jam 10 sampai jam 11. Kenapa begitu? Karena kita kebanyakan sudah menyelesaikan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Otomatis kita akan merasa lapar atau pengen makan karena tenaga kita sudah terkuras ya Mam. Nah, untuk itu kita bisa mengalihkan pikiran kita dengan berolahraga. Berolahraga saat berpuasa itu sangat-sangat bagus ya Mam. Disitulah kalori kita banyak terbakar dibandingkan kita olahraga saat kita sudah berbuka nanti. Jadi olahraga yang saya lakukan karena berat badan saya masih 75 kilo dari berat awal 80 kilo. Yang saya lakukan hanya jalan kaki antara 30 sampai 60 menit saja. Saya biasanya hanya berjalan di depan komplek ini, depan gang, atau di rumah saja bolak-balik. Kalau saya bosan dengan jalan kaki di rumah, saya biasanya senam ya Mam, atau low impact. Mungkin Mam bisa searching di Google low impact. Di sana kan ada senam-senam yang biasa dilakukan untuk orang yang berat badannya masih tinggi. Jadi tidak lompat, tidak lari seperti itu ya Mam. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa fokus kembali kepada tujuan awal kita menjalani intermittent fasting. Kalau boleh jujur Mam, awal saya menjalani intermittent fasting, berat badan saya 80 kilo, saya sangat susah menjalani aktivitas saya dan saya punya beberapa penyakit seperti gula darah saya tinggi, kolesterol saya tinggi, asam urat saya juga tinggi. Nah, saya merasa bahwa jadi nggak bebas karena punya penyakit itu, sering pegal, kram, leher sakit, kemudian sendi-sendi sakit dan lain sebagainya. Ketika seminggu saya melakukan intermittent fasting, saya cek kembali ternyata semuanya sudah normal. Dari situ saya belajar untuk lebih giat lagi dan saya
ingat lagi ketika saya lupa atau ketika saya merasa ingin menyerah, saya ingat lagi, apa sih tujuan saya melakukan intermittent fasting ini? Apa manfaatnya buat saya? Jadi, hal itu juga akan membuat kita akhirnya menyadari dan kita mulai fokus kembali dalam melakukan intermittent fasting ini. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah jangan nimbang setiap hari. Kenapa kita tidak boleh nimbang setiap hari sih? Karena di awal program pasti berat badan kita masih naik turun. Karena mungkin yang turun itu baru lemaknya, kemudian pola makan kita juga belum teratur, air minum yang kita minum juga belum pas, sehingga berat badan kita masih naik turun. Apalagi kalau kita nimbangnya hari ini pagi berat badan kita 75 kilo, sore kita nimbang lagi pasti berat badan kita mungkin 60 kilo. Kenapa? Karena ada makanan dan minuman yang kita konsumsi, sehingga saat kita nimbang maka berat badan kita naik lagi. Itu bukan suatu masalah ya mam, hal yang wajar bukan? Ketika kita memasukkan sesuatu ke tubuh kita ya berat kita nambah. Oleh sebab itu kita cukup nimbang seminggu sekali. Atau mungkin kita ukur lingkar-lingkar pinggang kita, dada kita, lengan, dan paha kita. Supaya kita tahu sekalipun kita nggak turun berat badan, lingkar-lingkar kita pasti turun. Saya jamin ya. Kalau kita melakukannya dengan benar, pasti lingkar-lingkar kita juga turun. Kalau kita nggak turun berat badan, kemungkinan massa otot kita yang naik. Tapi percayalah bahwa lingkar-lingkar kita pasti turun ya. Mams, intermittent fasting ini dari kita untuk kita. Kita melakukannya pelan-pelan. Kita tidak sedang lomba lari, tapi kita sedang lomba maraton. Pelan-pelan kita lakukan, yang penting ada hasilnya dan sampai pada tujuan kita. Semangat ya Mam dalam menjalani ini. Nggak usah ikut-ikutan orang lain atau nggak perlu kita ikut-ikutan trends, tapi mari kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau Mams merasa bahwa apa yang saya katakan ini sama dengan apa yang Mam alami, yuk Mams nggak sendiri. Kita belajar bareng di sini. Ya, buat Mams yang belum follow, belum subscribe, silahkan di follow atau subscribe. Kemudian Mams yang ingin bertanya, jangan lupa komen, nanti saya akan balas. Ya, semangat ya Mam. Mari kita sehat untuk diri kita sendiri, melakukan yang terbaik untuk badan kita, maka badan kita juga akan memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke. Terima kasih sudah menonton sampai selesai ya Mam. Saya berharap Mam semua selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih dan bye-bye.